Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama ilmu pengetahuan alam kimia. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang garam. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari ion positif sisa basa dan ion negatif sisa asam. Reaksi antara asam dan basa ini selain menghasilkan garam, juga akan menghasilkan air. Proses ini dikenal dengan reaksi netralisasi. Berdasarkan sifat asam dan basa, ada 3 kelompok garam yang terbentuk jika bereaksi. Pertama, campuran asam kuat dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral. Kedua, campuran asam kuat dengan basa lemah akan membentuk garam yang bersifat agak asam. Dan yang ketiga, campuran asam lemah dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat agak basa. Contoh garam. Apakah kegunaan garam? Tentu saja, kamu tahu kegunaan garam. Setiap hari ibu memasak dengan menggunakan garam dapur. Bayangkan apabila sayur tanpa garam, tentunya tidak enak, bukan? Namun, apabila pemakaian garam berlebihan akan menyebabkan volume darah naik, sehingga sangat berbahaya bagi penderita darah tinggi. Sebaliknya, kekurangan garam dapat menyebabkan tekanan darah turun. Kita lanjutkan ke skala keasaman. Skala keasaman. pH adalah derajat atau ukuran suatu larutan atau zat padat. Semakin besar atau tinggi konsentrasi suatu asam, maka pH akan semakin kecil. Atau sebaliknya, jika konsentrasi asam semakin rendah, maka pH semakin besar. Nilai pH memiliki interval 0 sampai 14. Pembagian larutan berdasarkan nilai pH. Larutan asam, nilai pH-nya di bawah 7. Kuat lemah asam tergantung dari kemampuan menghasilkan ion hidrogen. Larutan netral, pH yang dikandung memiliki nilai 7. Larutan basa jika nilai pH lebih besar dari 7. Bagaimana cara menentukan pH suatu larutan? Yaitu dengan indikator universal. Indikator berupa larutan, indikator berupa kertas indikator. Jadi, warna ini mempunyai arti yang artinya biru adalah pH-nya netral. Seperti pada animasi ini, dia menunjukkan warna kuning berarti asam. Kita lanjut. pH meter. pH meter adalah suatu alat elektronik yang dipakai untuk mengetahui nilai pH larutan secara cepat. pH meter dilengkapi dengan elektrod yang peka terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen. pH meter digunakan dengan cara mencelupkan elektrod ke dalam larutan yang akan diuji. Perlu diingat, sebelum menggunakan pH meter untuk mengukur nilai pH, elektrod harus dicuci terlebih dahulu dengan Aquades. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan pH meter. Pengukuran nilai pH dengan menggunakan pH meter lebih akurat dibandingkan dengan indikator universal. Baik, kita coba. Nah, itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat netral karena pH-nya 7. Suhunya 26. Baik, kita lanjutkan ke hujan asam. Hujan asam. Perhatikan siklus terjadinya hujan asam pada animasi berikut ini.
Hujan asam merupakan istilah umum untuk menggambarkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Turunnya asam dari atmosfer ke bumi terjadi dalam kondisi basah dan kering, sehingga dikenal juga dengan istilah deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi basah contohnya ialah hujan asam, kabut, dan salju. Bila hujan asam ini mengenai tanah, maka dapat berdampak buruk bagi tanaman dan binatang. Akan tetapi, dampak buruk yang ditimbulkan akibat hujan asam bergantung juga pada konsentrasi asam, kandungan kimia tanah, buffering capacity, dan jenis tanaman atau binatang yang terkena hujan asam tersebut. Deposisi kering, misalnya gas dan partikel yang mengandung asam. Hampir 50% keasaman yang berada di atmosfer jatuh kembali ke bumi dalam bentuk deposisi kering. Kemudian, angin membawa gas dan partikel yang mengandung asam tersebut sehingga mengenai bangunan, mobil, rumah, dan tanaman. Saat hujan turun, partikel asam yang menempel pada bangunan atau tanaman tersebut akan terbilas air dan menghasilkan air permukaan yang asam. Menurut para ahli, senyawa SO2 dan NO merupakan penyebab utama hujan asam. Hujan asam terjadi ketika gas-gas yang berada di atmosfer bereaksi dengan air, oksigen, dan berbagai zat kimia yang mengandung asam. Hasil reaksinya ialah asam sulfat dan asam nitrat dengan konsentrasi rendah. Demikian penjelasan mengenai garam, ala keasaman, dan hujan asam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.